Halo semuanya. Hai. Saat terindah, saat yang dinanti-nanti adalah ketika kita datang untuk kita saat teduh bersama, kita menyembah Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Yang siap untuk menyembah Tuhan, yuk sama-sama kita bawa kerinduan kita bawa hati kita untuk kita mendekat sama Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kerinduanku datang padamu. Amin Tuhan. Allah mulia Mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Bapakku, Kaulah Rajaku, dan Kau sahabatku. Dan sahabatku terindah, termanis Engkau bagiku. Bisa angkat tangan kita kayak gini, sama-sama katakan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami datang dengan kerinduan kami, Tuhan. Kerinduanku datang padamu, datang padamu. Oh, Allah mulia Mawar Syaron, ku cinta. Panggil Dia. Kaulah Rajaku, sahabat kami, dan sahabatku. Terindah, termanis Engkau bagiku. Sebab itu kami katakan, oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami menyembah-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. We worship You, ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari sembah Dia, naikkan pengagungan, hormat, syukur hanya bagi Dia, Raja yang bertahta di atas segalanya.
worship Him deeper and deeper. Oh, Jesus. Haleluya. Yang mengasihi Tuhan sama-sama kita angkat tangan, katakan, ku sembah Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Tuhan dan Rajaku dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Ini menjadi pengakuan kami Tuhan, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Kaulah Tuhan, Tuhan dan Rajaku dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau dengan segenap hati dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Sekali lagi, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kami mencintaimu Tuhan, kami mengasihimu Tuhan, kami memuji, kami menaikkan pujian bagimu karena kami mencintaimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin mengenalmu lebih dalam lagi, kami ingin mencintaimu lebih dalam lagi. Berbicaralah Tuhan lewat kebenaran firman yang akan kami baca, yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita mau saat teduh sama-sama ya, kita mau baca di dalam Bilangan, Fatsal yang ke-15. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-41. Kakak akan baca bergantian, 5 fatsal, kalian baca sendiri di rumah sama-sama dengan suara yang keras. Nanti kakak akan bergantian dengan Kak Popo dan Kak Dito. Ya, kakak baca dulu ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Bilangan 15. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nasar khusus atau sebagai persembahan sukarela atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Maka orang yang mempersembahkan persembahannya itu kepada Tuhan haruslah mempersembahkan sebagai korban sajian 1/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan 1/4 hin minyak, dan beserta
korban bakaran atau korban sembelihan itu, engkau harus juga mempersembahkan 1/4 hin anggur sebagai korban curahan untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan. Ayat 6, tetapi jikalau persembahanmu itu seekor domba jantan, engkau harus mempersembahkan sebagai korban sajian 2/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan 1/3 hin minyak. Dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan 1/3 hin anggur menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila engkau mengolah seekor lembu sebagai korban bakaran atau sebagai korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nasar khusus maupun sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, maka beserta lembu itu haruslah dipersembahkan sebagai korban sajian 3/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan setengah hin minyak. Dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan setengah hin anggur. Itulah korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ayat yang 11, demikianlah harus diperbuat untuk setiap ekor lembu dan untuk setiap ekor domba jantan dan untuk setiap ekor domba atau kambing. Berapapun jumlah hewan yang kamu olah, untuk setiap hewan itu harus kamu perbuat demikian juga. Setiap orang Israel asli haruslah berbuat demikian apabila ia mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila seorang asing telah menetap padamu atau seorang lain yang tinggal di antara kamu atau di antara keturunanmu kelak, hendak mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, maka seperti yang kamu perbuat, demikianlah harus diperbuatnya. Mengenai jemaah itu, haruslah ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan Tuhan. Kita baca sama-sama ya, ayat 16. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri, kemana kamu akan kubawa, maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu. Demikianlah harus kamu mempersembahkannya. 21, dari tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan turun-temurun. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantara Musa, mulai dari hari ini Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel sehingga mereka beroleh pengampunan, sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja. Dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan, karena hal itu tidak disengaja itu. Ayat ke-26, segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu. Sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Ayat 31, ambil nafas dulu semua. Tapi harus sukacita. Kita lanjutkan ayat 31. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan
akan tertimpa atasnya. Ayat 32, ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu, menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan ke dalam tahanan, oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Kita sudah baca semua satu ayat, satu Fatsal di bilangan 15. Ya, ada banyak sekali peraturan-peraturan di situ. Tapi di satu ayat dikatakan Tuhan menyuruh Musa untuk bangsa Israel membuat jumbai-jumbai di puncak jubah mereka. Jumbai-jumbai itu adalah seperti rumbai-rumbai gitu ya. Dan puncak jubah itu adalah ujung jubah. Mereka disuruh memakai itu supaya apa? Supaya mereka ingat akan perintah Tuhan. Jadi ketika mereka memakai baju dan jubah mereka lihat ada rumbai-rumbainya, mereka jadi ingat akan firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat itu ada banyak perintah-perintah Tuhan, ada banyak firman Tuhan di dalam Alkitab yang kita baca itu, wah, enggak mungkin kita bisa baca, kita bisa hafal semuanya. Enggak mungkin kita bisa mengingat semuanya, benar kan? Begini banyak. Tapi Tuhan rindu loh kita mengingat perkataan-perkataannya yang ada di dalam firman Tuhan. Tuhan ingin kita itu mengingat firman Tuhan itu di dalam hati kita. Bukan dengan menghafalnya, ya, bukan juga dengan cara kita kasih rumbai-rumbai di baju kita setiap hari, enggak seperti bangsa Israel seperti itu. Terus gimana enggak kita bisa mengingat firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini? Apakah kita perlu menghafalnya semua ini? Wah, enggak mungkin kalau kita baca hafal semua ya. Mungkin ada beberapa ayat yang perlu kita hafalkan. Tapi kita bisa mengingat firman Tuhan dengan cara membaca dan merenungkannya setiap hari. Seperti yang kita lakukan hari-hari ini kan, kalian baca I Love My Bible, satu hari, satu fatsal atau dua fatsal. Itu adalah seperti kita itu memasukkan sesuatu dalam memori, dalam pikiran kita. Kita memasukkan firman Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita memasukkan firman Tuhan dalam hidup kita, maka yang keluar lewat perkataan dan lewat perbuatan kita adalah juga firman Tuhan. Karena apa yang kita masukkan itu adalah apa yang kita keluarkan lewat perbuatan-perbuatannya kita. Kalau firman Tuhan katakan Tuhan itu ingin kita itu mengingat firman Tuhan dengan apa? Dengan membaca dan merenungkannya setiap hari. Tapi bukan hanya direnungkan, bukan hanya diingat. Firman Tuhan juga katakan Tuhan mau kita melakukannya. Ingat dan melakukannya. Contohnya nih waktu kita takut, waktu kita khawatir, waktu kita punya masalah. Tiba-tiba firman Tuhan yang kita baca ini muncul dalam pikiran kita. Muncul dalam hatinya kita mengingatkan. Waktu kamu takut, percaya kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan ketika dalam masalah. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu muncul dalam hati dan pikirannya kita. Karena apa? Karena setiap hari kita masukkan firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah masukkan firman Tuhan, kita nggak pernah baca firman Tuhan setiap hari. Waktu kita takut, waktu kita khawatir, apa yang muncul? Gak ada yang muncul adalah
kekhawatiran kita sendiri, yang muncul adalah keinginan kita sendiri, yang muncul adalah apa yang ada dalam hatinya kita sendiri. Tapi ketika kita masukkan firman Tuhan setiap hari, maka firman Tuhan itu akan muncul. Yang kita makan setiap hari, firman Tuhan itu akan memberi kekuatan buat kita. Dan kita juga mau lakukan. Contohnya kalau firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Oh tahu Kak, ayat itu Kak, ada ayat lanjutannya itu Kak. Kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Oh aku hafal, ingat itu Kak, kata-kata itu umum. Tapi apakah kita bisa lakukan itu? Bukan hanya dihafal, bukan hanya diingat, tapi adalah melakukan. Apakah ketika ada orang yang tidak baik sama kita, apakah kita bisa berdoa untuk orang itu? Ketika orang itu mengatakan hal yang tidak baik kepada kita, apakah kita bisa tetap berbuat baik kepada orang itu? Tidak mudah kan? Tapi kita bisa. Firman Tuhan katakan, ingatlah dan lakukanlah firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan menuntun hidup kita. Membuat hidup kita menjadi bau yang menyenangkan. Menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi hidup yang kudus dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita mau ingat firman Tuhan dan kita juga mau lakukan firman Tuhan. Ayo kita akan semakin mencintai firman Tuhan. Ayo kakak ajak semuanya ambil Alkitabnya sama-sama. Taruh Alkitabnya di dada yuk sama-sama. Kita mau mengingat firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Katakan, jadikan aku indah Tuhan. Jadikan aku indah. Taruh Alkitab kalian di dada. Seturut karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Katakan, jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. taat dan setia. Taat dan setia. Katakan taat dan setia. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mencintai firman-Mu, kami mau mengingatnya. Setiap kebenaran yang kami baca setiap hari, yang kami dengar setiap minggu, enggak hanya kami baca Tuhan, tapi kami mau merenungkannya, kami mau mengingatnya Tuhan, dan kami mau taat melakukannya. Tolong setiap kami, jadikan kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yes, remember and do it. Jadi bukan cuma sekedar ingat, tapi ingat untuk melakukannya juga. Gak apa-apa jadi punya challenge nih. Ayo segera kalian tuliskan di kolom komen ayat apa yang kamu ingat sekarang. Ya, segera. Dan pastikan bukan cuma diingat, tapi juga dilakukan. Maka Tuhan akan jadikan kita indah di hadapan Tuhan. Karena orang yang melakukan firman Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sampai jumpa di saat teduh Jumat depan. God bless you. God bless you. Bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian.
Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.